Halo Bang, hai, selamat datang di channel Candlestick. Kita akan trading dengan binomo. Oke, ini sesuai dengan video sebelumnya ya. Saya akan mulai membahas tentang reversal. Apa itu reversal? Reversal itu pembalikan arah harga. Pembalikan arah harga yang dari uptrend atau downtrend itu menjadi sebaliknya Bang. Jadi kalau dari uptrend dia akan berindikasi untuk ke downtrend, dari yang downtrend dia akan berindikasi untuk jadi uptrend gitu dah. Tapi itu pun juga akan terjadi pembalikan. Maksudnya pembalikan bukan dari reversal pun juga bisa dibatalkan. Ada indikasi pembatalan juga, bukan indikasi ya, jadi ada candle yang akan membatalkan. Kalau dia dibatalkan itu jatuhnya nanti akan menjadi FTT, follow the trend. Emang sih paling enak itu follow the trend, paling enak, tinggal ngikutin trennya. Lagi uptrend nih, udah buy aja terus. Tapi kita juga harus tahu gimana caranya kita harus follow the trend. Nah, poin dasarnya ada di reversal, pembalikan. Kapan kita harus untuk mencari reversal? Oke lah, kita nggak membahas langsung di praktek langsung di binomonya ya, tapi saya akan ngasih materi sederhananya dulu. Saat kita akan mencari reversal, kita harus menemukan titik jual beli buyer atau seller. Yang dimaksud titik jual beli buyer atau seller itu kita harus mencari support atau resisten. Yang kayak gimana Bang? Nah, support atau resistennya ini kita harus cari yang sempurna Bang. Yang sempurna seperti apa? Misalnya ada candle ya, seperti begini nih. Ini kan udah jelas nih, candle hijau, candle merah, namanya resisten Bang. Ya, resisten. Sumbu di atas, ini yang hijau sumbunya di bawah. Ini udah jelas Bang, resisten. Nah, resisten ini yang akan kita cari, atau support itu yang akan kita cari untuk reversal. Berarti ini kan dari uptrend nih ketemu resisten, kita baca informasinya seperti apa. Si hijau ini informasinya turun, nah si merah ini informasinya turun juga, didukung oleh terbentuknya resisten baru. Kita ambil untuk 2 menitnya untuk sell. Tapi kalau pemula gini saya sarankan dulu ya untuk ngambil 1 menitan dulu dah. Begitu ketemu informasi yang seperti kayak gini, kita ambil sell 1 menit aja dulu. Kita lihat nih, di sini ada support global atau enggak. Bukan support global ya, support terdekatnya dulu ada atau enggak. Kalau dia ada support terdekat, kita ambil 1 menitan dulu aja. Kalau misalnya memang masih jauh, kita ambil 2 menit boleh. Nah,
dari itu pun juga ada, ya ini bisa ya. Kalau saya bilang ini si candle merah ini close price-nya lebih ngelebihin dari open price-nya si bullish, itu udah jadi jatuhnya di sini ya. Dia candle merah lebih besar daripada close price-nya ini close price-nya. Nah, ini di sini abang-abang udah pada tahu kan close price candle di mana, open price candle di mana. Kita bicara untuk bodinya dulu ya. Kalau masalah sumbu itu nanti belakangan, soalnya sumbu, di dalam sumbu itu pun juga ada resisten atau support gitu loh. Kenapa dia bisa terbentuk sumbu itu di time frame yang lebih kecil itu akan kelihatan support atau resisten gitu Bang. Tapi kita di sini bicara body aja dulu. Jadi kita akan mencari yang namanya support atau resisten sempurna dulu. Ini saya kasih contoh untuk yang resisten sempurna dulu ya Bang ya. Ini sumbunya di bawah, sumbunya di atas. Informasinya dia akan turun, atau dia tanpa sumbu pun juga bisa, jadinya marubozu gitu. Karena dia tanpa ada sumbu ya, marubozu ya. Terus di akhir tren juga dia sangat lemah. Nah, si merah ini sumbunya di atas. Kalaupun dia ada kecil di bawah pun tidak apa-apa, tapi jahat kecil ya Bang ya, jangan terlalu panjang juga. Ini adalah resisten sempurna karena keduanya membawa informasi turun. Ini minta turun, ini pun juga minta turun, atau ini pun juga minta turun, kayak gitu. Terus abang-abang juga jangan lupa lihat dulu di bawah ini, daerah sini tuh ada nggak support terdekatnya. Kalau dia memang ada support terdekatnya, bisa di skip atau ambil yang 1 menitnya aja, karena resiko juga ya berdagang di area SNR terdekat tuh bahaya. Begitupun juga kalau misalnya mau cari support sempurna pun juga sama. Jadi kita cari bearish dengan sumbu panjang di bawah, pendek di atas, atau juga bisa, atau marubozu tanpa ada sumbu sama sekali, ataupun ada sumbunya kecil sama panjang di atas ya. Sini juga ada sumbu kecil, di sini juga ada sumbu kecil. Terus di sini ada candle bullish, sumbu di atas panjang, boleh, itu lebih bagus. Atau pendek di bawah kecil, itu bagus. Ini yang nanti akan dinamakan support sempurna, karena ini informasinya naik, ini informasinya naik, ini pun juga ikut minta naik. Ini akan menjadi support sempurna, sama seperti yang tadi Bang. Dilihat dulu di atas ini, ada nggak resisten terdekatnya. Kalau dia ada, sama seperti tadi, nyata ngambilnya yang 1 menitan aja dulu. Atau kalau terlalu dekat, di skip aja dulu. Better di skip, karena ya seperti yang tadi saya bilang, itu resiko sekali kalau kita mau berdagang di area SNR.
Biasanya sudah paham. Oke lah, saya anggap sudah paham ya. Nanti boleh kok ditanya-tanyakan lagi di kolom komentar. Oke, jadi Marubozu atau candle seperti ini, sumbu panjang di bawah, pendek di atas, atau ini pertama Marubozu ya, terus ini ada candle seperti kayak gini, sumbu sama panjang, ini sama panjang, atau dia bodinya kecil, asal bukan doji ya. Kalau doji di skip bang, lupa saya bilang. Ini juga seperti kayak gini sama panjang, ini pelemahan semua, pelemahan untuk minta turun, itu pelemahan. Oke, setelah ketemu candle seperti kayak gitu, terus dia keluar candle seperti begini, atau candle seperti ini, Marubozu ini resisten sempurna. Resisten sempurna bang. Ingat yang tadi saya bilang, resisten atau support itu adalah titik pertemuan penjual dan pembeli, bukan penjual-penjual terus pembeli, bukan pembeli-pembeli terus penjual. Yang namanya support atau resisten itu sehabis support, sehabis bullish terus bearish, sehabis hijau terus merah, itu support. Support itu resisten, yang kebalik-balik juga ya bang ya. Saya sendiri juga kadang masih kebalik. Cuman intinya abang tahulah yang apa yang harus dicari gitu. Saat kita ketemu resisten, berarti kita harus untuk mencari sell. Saat kita ketemu support, berarti kita harus untuk nge-buy. Nah sekarang kan sudah saya kasih tahu nih untuk intinya seperti bagaimana. Kita mundur dulu bang. Jadi saya sampai sini, saya harap abang-abang sudah mulai paham dengan support sempurna, resisten sempurna. Terus bagaimana bang kalau misalnya ada yang resisten tidak sempurna atau support tidak sempurna, boleh nggak kita open buy atau sell? Support tidak sempurna, kita mau ngebuy bisa, tetapi kita harus mencari pendukung-pendukungnya juga bang. Yang pertama, resisten terdekat masih jauh. Yang kedua, beberapa candle ke belakang mendukung untuk terjadi kenaikan. Ada beberapa info untuk kenaikan, bisa bang itu bang. Oke, itu bisa terjadi. Tapi apakah itu akan selalu profit bang? Kembali lagi seperti yang saya bilang juga ya, tidak ada strategi yang 100% profit. 99% analisa teknikal masuk, tetapi market tetaplah market. Kita berdagang, bertemu dengan seluruh trader. Ini bang, ini nggak cuma dipasang buat iseng aja sih sama binomo, pasti ada maksudnya gitu.
seberapa jumlah trader yang berdagang, berapa orang, berapa persentasenya, itu ada semua. Cuman kita tidak tahu mereka bermain di time frame berapa gitu. Ini pun nanti bisa diaplikasikan di time frame yang lebih besar, Bang. Just for info aja, semakin besar time frame semakin akurat. Jadi itu nanti ke belakang juga akan saya bahas nih, time frame besar gimana cara OP-nya, gimana cara bacanya. Yang penting sekarang di sini saya mau ngasih tahu reversal pembalikan yang sempurna dulu. Pembalikan yang sempurna itu seperti gimana, informasinya macam apa. Oke, semoga abang-abang di sini mulai paham. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Semoga ada masukan dan juga mungkin ada yang mau mengaplikasikan. Dan saya harap di sini jangan ada yang bermain di akun real dulu, Bang. Serius. Kita bermain di akun demo aja dulu dengan menjaga money management juga, emosi kita dikontrol. Jangan mentang-mentang di demo mainnya barbar, itu juga tidak baik. Jatuhnya psikologinya saat akan main real, OP 14.000 aja sudah deg-degan tak karu-karuan, Bang. Serius, saya juga pernah kayak gitu. Jadi saran saya, bermain di akun demo dulu, sesuaikan dengan yang akan nanti didepokan. Open posisi jangan barbar. Loss 1 kali, kompen boleh 1 kali aja. Loss lagi, kembalikan OP di yang semula, analisa ulang lagi, kita perhatikan lagi SNR terdekatnya, SNR globalnya seperti apa. Oke, poin dasarnya hijau dia akan mengejar resisten. Kalau support, kalau merah dia akan mengejar support. Oke. Nanti next video kita akan membahas lagi lebih dalam lagi. Kita kupas seperti janji saya, kita kupas itu binomo sampai ke tulang-tulangnya. Oke, semoga bermanfaat ilmu yang saya ajarkan ini dan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan abang-abang inginkan. Oke, Bang, kita akhiri dulu videonya, nanti kita sambung lagi di next video ya. Terima kasih, dan don't forget untuk cuci tangan sebelum makan, Bang ya. Adios.